Di tanggal 10 November 2025, orang-orang dikagetkan dengan sebuah berita dan juga kabar terbaru yang katanya ada mantan anggota boyband ngelakuin yang namanya private dinner. Tapi kegiatan private dinnernya itu ternyata scam dan banyak banget korban-korbannya ngelaporin itu di media sosial. Dan di video ngopi kesempatan kayak ini kita bakal sama-sama menyelam kepada berita yang tidak terlalu penting seperti itu, tapi sepertinya penting buat orang-orang atau korban-korban yang pada akhirnya udah bayar terus habis itu masih belum ada kejelasan. Jadi mungkin di sini gue bakal sedikit bantu nge-up dan kita bakal sama-sama cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Jadi selamat datang di Ngopi, ngobrolin persoalan Indonesia, dan kita bakal ngobrolin soal private dinner yang dilakuin sama Aldi Maldini, mantan anggota Cowboy Junior. Damn. Kalau misal lu semua tanya ke gua, apa yang gua inget pertama kali kalau misal ngomongin soal Cowboy Junior itu ACJR, anti Cowboy Junior. Gambarnya masih terngiang-ngiang di kepala gua dan ternyata di Twitter udah ada yang nge-share gambarnya. Anti Cowboy Junior Facebook tuh / anti CCJR anjir. Iqbal alay, Rizky Gembrot, Bastian Batak. Gimana ceritanya Batak insult anjir? Aldi 4 mata, men. Nah, yang dikasusin sama orang-orang di Twitter itu adalah orang yang bernama Aldi di sini. Ya, Cowboy Junior, lagu yang paling gue inget adalah You Know Me So Well. Itu Smash ya, fuck. Nggak, gue tahu lagu-lagu Cowboy Junior. Kayak Hey kamu buat aku dak dik duk. Nah itu jujur nih ya, sebagai laki-laki gue sangat amat terpaksa harus mengatakan ini. Tapi lagu-lagu Cowboy Junior ya catchy dan juga asik. Seru sebenarnya buat didengar, cuman ya banyak banget orang-orang yang tidak bisa mengakui kalau misalnya itu lagunya asik, yang asik karena dinyanyikan sama 4 pria yang mungkin bakal terlihat lebih sukses dibanding lu sendiri. Cuman kenyataan pahit mengatakan kalau misalkan di dunia entertainment Indonesia gak semuanya berjalan dengan mulus, dan itu yang mungkin terjadi sama Aldi. Tanggal 10 November 2025 banyak banget fans-fansnya di media sosial Twitter itu melaporkan kalau misalkan Aldi ngelakuin private dinner tapi scam. Maksudnya dari bulan November tahun 2024 Aldi udah sempat ngasih tahu kalau misalkan dia ngebuka kegiatan private dinner bareng fans-fansnya, dan ternyata banyak juga fansnya yang emang masih loyal dan emang pengen ngobrol sama dia sekaligus ngelakuin ya makan malam secara eksklusif. Tapi ternyata sampai di bulan Mei 2025 ini masih belum ada kejelasan tentang private dinner tersebut. Kalau misalnya di Twitter ini digaungkan sama 2 tweet ya, asalnya itu dari tweetnya Bung Kevin dan di Aleazra. Kalau misalnya di Burung Kevin itu di-share di komunitas marah-marah, sedangkan kalau misalkan Prince sendiri atau Aleazara ini itu dia ngebuat postingan sendiri dan udah di-like sampai 71.000 orang dengan penayangan sampai 12,6 juta dan udah di-retweet sampai 19.000 orang. Dengan angka yang sebesar ini, jelas ini udah jadi trending topik di Twitter, bahkan nama Aldi sendiri udah masuk ke dalam tab sedang hangat dibicarakan. Dan karena udah jadi trending juga di Twitter gitu ya, pada akhirnya kalau misalnya lu lihat di Instagramnya Aldi, dia udah buat instastory dan minta maaf secara publik serta ngasih klarifikasi, dan kita bakal menyelam ini nanti karena gue pengen ngajak lu dulu buat sama-sama ngelihat bagaimana kronologi dari korban. Setelah di bulan November Aldi buat instastory ini, banyak banget orang-orang yang respon pengen ikutan dinner ya, dan ternyata Aldi mematok harga 500.000 untuk bisa dinner bareng dia. Akhirnya beberapa fans loyalnya itu ngebayar lah uang 500.000 via DM gitu ya, via transfer dengan nomor rekening dia sendiri kayak gitu. Terus habis itu setelah ditanyain kejelasannya ini gimana prosedurnya, terus habis ini kapan kita bisa dinner, nah Aldinya sendiri itu mengulur-ngulur waktu sampai pada bulan Mei 2025 ini korban-korban udah pada jengah, terus habis itu langsung nge-up di media sosial. Dan ketika di-up ternyata banyak banget orang-orang yang pada akhirnya speak up kalau misalkan Aldi Cajar ini udah ada kasus scamming dari tahun 2021. Nah gitu, sebenarnya awalnya itu bukan dari 2021 gitu ya. Ini udah ada yang bilang ini dari 2023. Terus habis itu ada lagi tweet yang emang bilang kalau misalkan Aldi bersama komunitas CJR-nya dulu gitu ya. Aldi CJR itu bermasalah juga. Apalagi kalau misalkan ngomongin soal event berbayar. Ini di-share sama Prince atau Aleazara di tanggal 10 Mei 2025. Ternyata udah dari 2021. Korban juga diperkirakan sekitar 20-an yang saat ini udah tergabung dalam grup chat. Kalau kalian merasa korban juga bisa DM aku ya. Oke, ini tweet-tweet lamanya yang ngebuktiin kalau misalnya Aldi Cajar itu udah nge-scam dari awal. Habis bacain berita Aldi Cajar yang nilai buang fans, ya udah sih adain aja Zoom meetingnya. Paling juga sejam, apa susahnya sih, bingung kayak gitu aja harus nipu. Itu loh tentang Aldi Cajar yang nipu fansnya, mana ngomongnya kasar. Tentang Aldi Cajar anjrot belagu banget dia, mana nipu fans.
You said Aldi Cajer nipu fansnya, skandal Aldi Cajer nipu duit fansnya. Men, kalau misalkan lu semua tanya ke gue, apa yang paling gue inget ngomongin soal Aldi Cajer, gue yang paling inget adalah ketika ada trailer film selebgram gitu ya, yang dibintangi sama dia sendiri bersama Ria Ricis. Anjir, itu lucu banget. Soalnya ada momen-momen yang ngebuat gue kayak, lah ini beneran film yang bakalan dibuat atau gimana dah, kok bisa absurd begini. Kita bakal lihat bareng-bareng gitu trailer kayak gimana, biar seenggaknya tuh bisa bikin refreshing korban-korbannya gitu soal Aldi Cajer. Anjay, Indonesia video trailer. Ini template anjir dari Envato, apa sih? Gue juga pernah lihat nih. Aku tahu. Yes, aku dapat ini. Kalau di sekolah ada moto jagalah kebersihan. Anjay, ini adalah cerita Aldi Cajer pengen jadi selebgram. Gue rasa film tentang selebgram itu udah banyak banget gitu ya nggak sih? Gak cuma 1-2. Tapi kalau misalnya ngomongin soal film content creator, yang paling gue suka itu YouTubers dibuat sama Andovi dan Kak Jovi. Itu keren banget sih menurut gue. Jagalah kesetiaan. K2K Dengan Pictures. Instagramnya aja. Wow. Ini momen paling epic sih. Ngeplok kameranya dilempar sama Ria Ricis, men. Itu lucu banget. Kelihatannya dia pengen banget jadi selebgram. Single itu prinsip. Jomblo yang nasib. Anjay, tidak direstui ya. Gak jauh-jauh dari permasalahan perasaan. Anak lu gak bakal cakep. Paling keren anak lu kayak piring kaleng. Lucu banget itu anjir. Nikah sama dia anak lu gak akan cakep, paling jadi piring kaleng. Insult yang paling ultimate. Emang gak punya segalanya kayak yang lain, Be. Tapi saya punya hati untuk anak babe. Gak bisa itu. Gak bisa lu ngasih makan anak pakai hati. Ada yang doyan hati kucing. Abis kumis responnya tai banget. Gua gak doyan hati, yang doyan hati kucing anjir. Ini yang dinamakan tipe penting banget Iris. Kayaknya ini nggak cocok buat Iris. Wah, nih tipenya sadis sama suami nih. Tuh, bos lihat aja sendiri tuh. Damn, apakah ini bercandaan seksis? Oh my god. Ini 8 tahun yang lalu ya trailernya. Lo telepon calon suaminya Selo, lo bilang lo pacarnya Selo, dan bilang juga kalau sekarang Selo lagi hamil 2 bulan anaknya. Damn. Nikah tidak direstui. Sudah saatnya menggunakan jalur yang ekstrim. Hamilin. Astagfirullahaladzim. Jangan ya, jangan Ben. Sumpah itu gak jelas banget dinormalisasiin di zaman sekarang. Sama kamu. Saya nggak tahu kalau kejadiannya akan Anjir, Aquaman. Saya adalah burung bersayap sebelah. Asik. Pasangan untuk bisa terbang. Dan kamu Belajar bahasa isyarat mengganggu coy. sayapku. Ya, Damn, dia nih si Mia men, anime. Gumenasai. Iya, ini musiknya harusnya sih copyright gitu ya. Muncul lagi. Lagi romantis juga. Mantan seharusnya bisa menjadi sahabat. Karena mantan itu udah tahu sifat dan kehidupan kita. Ini orang kayak bener aja gitu ya, ngasih kata-kata motivasi mulu, kesel gua. Anjay. Buset, peak konten internet sambil live streaming. Jangan bego. Udah ada bego yang ngelakuin tolol banget. Selebgram. Peak film Indonesia anjir. Jadi itu yang paling gue inget kalau misalnya ngomongin soal Aldi Cajer. Udah bukan lagu-lagu Cajer lagi, tapi justru artis selebgram. Terus habis itu kasus ini jadi semakin naik karena banyak banget orang-orang yang nge-speak up kalau misalkan jadi korban scamnya Mas Aldi gitu ya, sampai udah diberitain sama beberapa portal berita kayak Indonesian Pop Base. Dia bilang kayak former Cajer member Aldi Maldini is facing backlash after fans accuse him of scamming them by failing to provide a promised private dinner. Terus di media massa kayak di iNews juga udah diberitain viral dituduh nipu uang fans dengan modus dinner bareng, Aldi Maldini minta maaf. Oke, jadi udah banyak banget orang-orang yang pada akhirnya speak up. Kemudian Aldi sendiri itu udah langsung buat permintaan maaf dan juga klarifikasi lewat instastory-nya. Teman-teman semua, atas semua kegaduhan yang terjadi saya sungguh minta maaf. Maaf karena mengecewakan banyak orang, sahabat, keluarga, dan siapapun yang selama ini mendukung saya. Saya mengakui segala kelalaian dan khilaf yang saya lakukan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sudah kian menumpuk dan menjadi bahan gunjingan banyak orang.
Izinkan saya memperbaiki ini semua kali ini dengan bantuan orang-orang yang masih percaya dengan saya. Izinkan saya menyelesaikan semuanya dan sekali lagi saya minta maaf. Semoga dengan adanya informasi dan juga klarifikasi ini Aldi bisa benar-benar menyelesaikan. Karena banyak banget orang-orang yang pada akhirnya minta refund. Bahkan gak expect kalau misalnya dia itu melakukan hal yang seperti ini untuk fans-fans loyalnya. Maksud gue, meskipun pada akhirnya karir entertainmentnya itu redup, kalau misalkan dia itu punya fans-fans yang seenggaknya masih ngedukung dan juga ngebela sampai masih tetep pengen makan malam bareng dia, harusnya Mas Aldi bersyukur gak sih? Karena masih punya fans-fans yang seenggaknya menunggu dia comeback gitu loh. Tinggal buat sedikit sensasi gitu ya. Pada akhirnya dia mungkin kembali lagi merasakan kejayaannya sebagai entertainment. Cuman yang sangat amat disayangkan kalau misalnya pada akhirnya justru jalur scamming inilah yang beliau tempuh. Gua nggak tahu apakah ini sengaja ataupun tidak sengaja gitu ya. Soalnya ya korban-korbannya udah speak up juga dan udah nggak 1, 5, 10 bahkan 20 plus katanya. Bahkan kalau misalnya lo lihat dari Instagram pribadinya dia, ini kolom komentar juga dibatesin dan kita cuma bisa ngelihat dari Insta story-nya kayak gimana. Ada satu momen yang lucu yang gue temukan di mana ada satu orang di Twitter yang langsung nge-tag Iqbal Ale atau mantan anggota Cowboy Junior yang lain dengan bilang, temen lu nih Bal bikin ulah. Kayak Iqbalnya yang tanggung jawab aja ya, lucu banget. Tapi apa mungkin gara-gara problematik ini ya kira Iqbal cabut dari CJR gitu ya. Yang satu katanya tawan selingkuh, yang satu katanya scamming kayak gini, yang satu Bastian katanya main film penyihir bukan Bastian Steel biasa. Itu gue nonton lagi seriesnya. Terus akhirnya Iqbal CJR langsung buat karir yang lain dengan masuk dan juga meranah ke dunia film gitu ya. Yalah. Momen clutch sih menurut gue pada akhirnya kalau misalkan ya boyband yang membesarkan lo jadi seperti ini pada akhirnya. Sedih. Nah by the way kalau misalnya ngomongin soal private dinner, gue pun kayaknya udah pernah ngebuat private dinner deh. Tapi bukan sama subscriber gue, bukan sama fans-fans gue. Gue gak pernah menganggap lu semua yang nonton gue tuh fans gitu. Sahabat, brody gitu. Lu ketemu gue di acara-acara offline kayak Komifore dan lain-lainnya, lu tepuk aja pundak gue. Jangan hipnotis gue gitu. Tapi ya udah kita sambil ngobrol biasa-biasa aja, kenalan dan lain-lain kayak gitu. Minta foto ya gue yang minta foto ke lu gitu. Kan biar kita sama-sama terasa setara gitu anjay. Terus private dinner yang lu maksud itu apa Bang Ray? Lu tinggal menyelam aja di channel ini. Ada gitu dokumentasi private dinnernya antara gue dan sahabat gue Nobalwi. Bang Nobal buat milestone minta tolong gue buat private dinner di rumah ini gitu ya, di meja ini, sampai pada akhirnya kita langsung ngelakuin itu dan di live streamingin. Itu lucu banget. Anyway, mungkin itu aja informasi yang bisa gue kasih tahu. Kalau misalnya semua tanya ke gue gimana respon orang-orang di media sosial terkait permasalahan ini, pada ngetawain aja. Kebanyakan. Karena ngapain private dinner sama Aldi CJR katanya. Tapi gue sendiri pengen melihat dan juga pengen mengambil sudut pandang permasalahan ini dari banyak banget pihak. Jadi gak adil juga pada akhirnya lu ngetawain orang yang seenggaknya udah jadi korban scamming ya gak sih. Seenggaknya harus ada pertanggungjawabannya juga dari pihak Aldi Cowboy Junior ini. Mantan Cowboy Junior, gue gak tahu apakah udah bubar atau belum gitu ya. Cuma yang jelas ya itu aja dari gue. Terima kasih banyak udah nonton video ngopi yang informasinya receh seperti ini. Harus gitu ya, maksud gue biar kita gak apa-apa ngomongin pemerintah gitu, pusing lama-kelamaan gitu men. Kita dibayar kagak buat mikirin negara ya gak sih. Jadi itu aja dari gue, terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di next video. Coba like, jangan lupa subscribe. Bye bye.